Indonesia Raya terlebih dahulu dan melakukan literasi selama 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Silakan bisa dibantu untuk menjadi dirijen 1 orang. Hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya, kalian bisa melakukan literasi, bisa membaca buku selama 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Waktu literasi sudah selesai, sekarang kalian bisa tutup bukunya, bisa mengeluarkan buku mata pelajaran ekonomi. Kita fokus ke mata pelajaran ekonomi. Tetapi sebelum masuk ke materi pembelajaran, silahkan dilihat kanan kiri kalian, apakah teman-teman kalian ada yang tidak ada atau hadir semua. Oke, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Aldi, Alia, hadir. Berliana, hadir. Marcella, hadir. Alhamdulillah kelas ini hadir semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ikut pembelajaran pada kali ini? Masih. Tadi sudah sarapan atau belum? Belum. Oke, walaupun belum sarapan, tetapi kalian harus tetap semangat mengikuti pelajaran kali ini. Siap? Siap. Tetapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu dan mengecek adiwiyata terlebih dahulu. Silakan bajunya yang belum rapi bisa dirapikan terlebih dahulu dan silakan dicek laci dan di sekitar kalian apabila ada sampah bisa dibuang ke tempat sampah. Silakan dicek. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau bersih begini kan itu kita tidak mengganggu pelajaran kita dan kita belajarnya bisa lebih nyaman. Sebelum mengawali materi pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai materi permintaan. Ada yang pernah ke pasar? Ada yang pernah? Di pasar itu terdapat apa saja? Ada penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli di dalam pasar itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Nah, penjual dan pembeli itu saling tawar-menawarkan barang yang dijual atas persetujuan bersama. Apabila penjual dan pembeli tersebut sudah menyetujui harga tersebut, maka barang itu akan diberikan kepada pembeli. Nah, itu dinamakan dengan pasar. Pada materi permintaan ini terdapat di kompetensi dasar 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan juga yang kedua KD 4.4, yaitu menyajikan hasil diskusi tentang permintaan. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan tujuan pembelajaran ini kalian itu dapat, yang pertama dapat menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua dapat menjelaskan hukum permintaan, dan yang ketiga dapat menjelaskan dan memahami grafik atau kurva permintaan, dan yang keempat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permintaan, dan yang terakhir kalian semua itu diharapkan dapat menjelaskan pergeseran permintaan. Nah, itu tadi materi yang harus kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Langsung saja ke materi kita pada hari ini.
permintaan dan hukum permintaan, ada grafik atau kurva permintaan. Yang pertama yaitu permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu, waktu tertentu, dan tempat tertentu. Nah, misalnya kalian ingin membeli jilbab ya. Kalian akan membeli jilbab pada harga tertentu, pada waktu tertentu, dan tempat tertentu, itu dinamakan dengan permintaan. Sedangkan permintaan pasar adalah total permintaan barang atau jasa yang dilakukan oleh individu-individu pada suatu tempat tertentu. Jadi kalau permintaan itu secara perorangan, misalnya kalian pengen membeli jilbab, nah kalau permintaan pasar itu secara global, secara keseluruhan, seperti itu. Yang kedua, materi selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan ini berbunyi, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Misalnya, kalian ingin membeli apa? Sering membeli apa kalian? Misalnya sebutkan coba. Apa? Beras. Selain beras, apa? Kamu apa? Apa? Jilbab. Misalnya, Mbak Melisa ya? Marcella, misalnya Mbak Marcella ini ingin membeli jilbab. Nah, ketika harga jilbab itu naik, maka Mbak Marcella akan tidak membeli jilbab tersebut. Nah, ketika harga jilbab itu turun, maka Mbak Marcella membeli jilbab tersebut. Seperti itu hukum permintaan. Jadi semakin tinggi tingkat suatu harga, maka orang yang ingin membeli itu sedikit. Nah, ketika harga barang itu rendah, maka orang-orang ingin membeli barang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama ada harga barang, yang kedua ada harga barang yang berhubungan, yang ketiga ada jumlah penduduk, yang keempat ada pendapatan konsumen, dan yang kelima ada selera masyarakat. Nah, ini nanti akan kalian diskusikan. Jadi ibu skip saja. Selanjutnya kita belajar mengenai kurva permintaan. Di sini ada daftar permintaan barang. Seperti hukum permintaan tadi, maka semakin tinggi suatu barang, maka permintaan barang itu semakin rendah. Nah, ini contohnya. Misalnya ini harga mangkok bakso. Ketika harganya Rp60.000, maka permintaan tersebut hanya 1.000 unit. Nah, ketika harganya turun yaitu menjadi Rp50.000, maka permintaan barang itu akan naik menjadi 2.000 unit. Sampai dengan harganya rendah yaitu Rp20.000, permintaan menjadi 5.000 unit. Jadi semakin rendah suatu harga, maka permintaan barang tersebut semakin banyak. Nah, semakin tinggi harga, maka permintaannya semakin sedikit. Seperti itu. Bisa digambarkan dengan kurva permintaan seperti ini. Ketika harga 60, maka barang yang diminta sekitar 1.000. Yang garis yang horizon vertikal ini merupakan P, yaitu price, yang artinya harga. Jadi garis ini itu garis harga. Kalau yang horizontal itu dikasih tanda Q, soalnya itu garis quantity, yang artinya jumlah permintaan. Nah, bagaimana cara membaca kurva tersebut? Bacanya tinggal ketika harga 60.000, maka permintaan 1.000. Ketika harga 50, maka permintaan 2.000 dan sebagainya. Nah, kemudian ditarik garis dari titik-titik tersebut menjadi kurva permintaan.
Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa berdiri, bisa disebutkan namanya. Perkenalkan, saya Marcella Dea Fermati. Saya ingin bertanya, hukum permintaan tadi menjelaskan bahwa ketika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya. Apakah hukum permintaan ini tetap berlaku saat menjelang hari raya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika hari raya itu hukum permintaan ini tidak berlaku karena ketika hari raya itu ketika masyarakat membutuhkan baju misalnya, maka ketika harga baju itu naik maka masyarakat tetap membeli barang tersebut karena hukum permintaan ini tidak berlaku pada saat hari raya. Nah, selanjutnya kalian bisa membuat kelompok 2 orang, masing-masing kelompok 2 orang, jadi ada 2 kelompok urut absen ya. Jadi Aldi kelompoknya sama Alia, kemudian Berliana sama Marcella bisa duduk sama kelompoknya. Berarti kelompok 1 ada Aldi dan Alia, dan kelompok 2 ada Berliana dan Marcella. Silakan perwakilan kelompok bisa mengambil materi pada hari ini. Perwakilan kelompok switch terlebih dahulu. Silakan yang menang bisa mengambil dulu. Berarti sisanya tinggal kelompoknya Mbak Berlia ya. Silakan bisa duduk kembali. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat materinya masing-masing ya. Silakan kalian bisa berdiskusi sesuai materinya, bisa melihat dari sumber-sumber dari buku atau dari lainnya. Silakan didiskusikan. Waktu diskusinya udah selesai ya, silahkan per kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dimulai dari kelompok 2. Ya, silahkan bisa maju ke depan. 2 orang nggak apa-apa, silahkan berdua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang dan sebaliknya. Apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta, yaitu akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Tiga, selera masyarakat. Jika seseorang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Keempat, kualitas barang. Jika kualitas barang yang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Kelima, harga barang lain. Contoh, permintaan gas akan tinggi kalau masyarakat menggunakan kompor gas. Sebaliknya, permintaan gas akan turun kalau masyarakat kembali menggunakan kompor minyak. Keenam, jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi jumlah permintaan. Dan yang terakhir, ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara semakin membaik, maka harga cenderung menurun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan dan barang. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu berikan contoh real dari faktor yang mempengaruhi permintaan yang nomor 7, yaitu ramalan masa depan. Siapa namanya tadi? Disebutkan Nama saya Aldi. Ya. Silakan
Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 2. Dua, tidak ada tempat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, bisa kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pergeseran serta pergerakan kurva permintaan yang akan dibacakan oleh teman saya. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan atau harga barang itu sendiri. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud antaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Apakah ada pertanyaan kepada kelompok 1? Bagaimana pergeseran kurva permintaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pergeseran kurva permintaan. Untuk pergeseran kurva permintaan dapat dilihat seperti gambar seperti ini. Apakah kurang jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sudah dipaparkan oleh kalian semua. Silahkan ada yang dapat menyimpulkan dari diskusi kita pada pertemuan hari ini. Saya Oke. Aldi ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu hukum permintaan merupakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Permintaan dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik maka jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya. Kedua, perubahan tingkat pendapatan masyarakat. Jika pendapatan bertambah maka permintaan akan naik, begitupun sebaliknya. Tiga, pertambahan penduduk. Keempat, selera masyarakat. Kelima, harga barang yang berkaitan. Keenam, kualitas barang. Ketujuh, ramalan masa depan. Kurva permintaan dapat bergerak, di mana akan bergerak ke kanan bawah apabila harga barang yang diminta turun. Kurva permintaan akan bergerak ke kiri atas apabila harga barang yang diminta naik. Dan kurva permintaan dapat mengalami pergeseran apabila terdapat terdapat permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bukan harga, sekitarnya harga barang lain, pendapatan para pembeli, dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan. Maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan geser ke kanan atau ke kiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aldi sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Sekarang itu mempunyai video, bisa kalian lihat dan kalian tonton. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan?
Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Menjelaskan bahwa ada penjual yang menjual barangnya itu seharga Rp15.000, tetapi tidak ada yang membeli, sehingga penjual tersebut menurunkan harganya menjadi Rp10.000. Dengan turunnya harga tersebut, maka penjual itu mampu mendatangkan pembeli. Materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini, sekarang Ibu ingin menyimpulkan. Nah, permintaan, pengertiannya, sejumlah barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu dan tempat tertentu. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 7. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kemudian ada pendapatan masyarakat, yang ketiga ada selera masyarakat, yang keempat ada kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Di sini ada hukum permintaan, di mana semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit atau rendah barang yang diminta, dan semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak atau tinggi permintaan barang. Seperti itu. Cukup sekarang Ibu mempunyai soal, bisa kalian kerjakan. Ini tugas individu ya. Jangan menyontek karena ini untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi kita hari ini. Silakan dikerjakan di sini. Kasih nama kelas, nomor absen. Silakan bisa dikerjakan. Terus kerjakan soalnya sudah selesai. Nanti silakan dijadikan satu, dikumpulkan ke meja Ibu ya. Saya rasa cukup kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita membahas tentang materi penawaran. Silahkan bisa belajar, bisa disiapkan dari sekarang. Sekian, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.